Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melapangkan langkah kita untuk bertemu di majelis taklim Darul Islah, di Masjid Darul Islah, yang semoga senantiasa Allah berkahi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia teladan, idola kita, tuntunan manusia sepanjang zaman, Nabi Muhammad SAW, yang merupakan manusia sempurna, kekasih Allah yang telah memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya untuk dalam rangka beribadah kepada Allah dalam semua aspek kehidupan. Tidak hanya pada aspek ibadah mahdhah, tetapi juga dalam aspek yang lebih luas, karena Rasulullah SAW selain beliau adalah seorang nabi, beliau juga adalah kepala keluarga, beliau juga adalah tokoh masyarakat, beliau juga adalah seorang pemimpin negara, bahkan penguasa dunia ketika itu. Beliau juga adalah seorang panglima perang. Artinya tidak ada satu sisi pun ya, atau tidak ada satu peranan pun yang tidak ada contohnya, kecuali bisa merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kehadiran kita pada kesempatan pagi ini juga adalah merupakan salah satu pembuktian kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa menuntut ilmu itu adalah fardhu sifatnya, atau wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Saya pertama-tama menghaturkan kepada semua yang hadir, jazakumullahu khairan katsiran, yang telah berkenan untuk memenuhi undangan kami di dalam kajian perdana kelas akidah berseri. Kenapa sih disebut kelas akidah berseri? Semoga kita semua itu bisa diistiqomahkan, karena ini adalah merupakan pertemuan yang membutuhkan nafas yang panjang. Pertemuan yang tidak bisa selesai hanya dalam waktu 1 atau sampai 2 bulan ya, tapi insya Allah kajian akidah berseri ini akan dimulai dari Agustus sampai bulan Februari ya, saat menjelang bulan Ramadan. Nanti setelah itu ada pembahasan berikutnya tentang syariah sampai dakwah, sampai akhirnya kita semua itu betul-betul paham dan jatuh cinta kepada Islam berkali-kali, jatuh cinta kepada Allah, dan memang sebagaimana yang Allah tuntut kepada kita, bahwa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itu harus menempatkan prioritas ya, prioritas di dalam hidup kita. Karena itulah saya berharap ya ibu-ibu semua untuk bisa istiqomah, karena persoalan akidah ini adalah persoalan yang sangat penting. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 24, di mana di situ Allah menyampaikan, apakah engkau tidak melihat ya, memberikan gambaran tentang akidah ini dengan perumpamaan seperti akar dari sebuah pohon. Kalau akarnya itu baik, yang disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 24 ini disebut dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Dan menurut para ulama, yang disebut dengan kalimat thayyibah ini adalah la ilaha illallah. Kalimat yang ringan untuk diucapkan, kalimat yang ringan di dalam lisan kita, tapi sebetulnya bobotnya pelaksana itu berat sekali. Itu membutuhkan konsekuensi. Karena itulah kenapa Rasulullah sendiri ketika membina para sahabat dalam persoalan akidah itu di Mekah ya, itu membutuhkan waktu sekian tahun, 13 tahun. Karena itulah kenapa kajian yang pertama yang dihadirkan oleh MTDI ini adalah kajian akidah, dan itu akan dilakukan selama beberapa bulan. Karena ketika akidah itu kokoh, seperti halnya akar dari sebuah pohon yang membujang ke dalam, maka pohon di atasnya setinggi apapun, sebanyak apapun daunnya yang menjuntai, seberapa banyak buah-buahnya yang dihasilkan, seberapa tingginya
misalnya dahan itu nanti menjulang, kemudian dengan ranting-rantingnya, maka itu akan menjadi kuat selama akarnya itu adalah kuat. Maka demikian juga ketika akidah kita kokoh, maka insya Allah ketika kita menghadapi berbagai ujian, berbagai peristiwa, berbagai musibah yang Allah hadirkan untuk menguji keimanan kita, maka pilihan kita adalah tetap kokoh di dalam keimanan. Dan ini adalah merupakan perkara yang betul-betul harus kita pahami, karena modal kita untuk nanti menemui Allah ya pada saat yaumil akhir tidak yang lain ada kecuali keimanan ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian Kamis ini adalah merupakan salah satu dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Taklim Darul Islah. Ya, nah insya Allah nanti kami akan menginformasikan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di MTDI ini. Tapi sebelum saya nanti akan menampilkan video, mungkin saya akan sedikit menyampaikan bahwa karena ini adalah merupakan kajian akidah berseri, di mana semua peserta yang mengikutinya diharapkan betul-betul paham dari materi-materi yang disampaikan, sehingga nanti sekiranya ibu-ibu berkenan, dihubungi nanti oleh Ibu Reni ya. Ibu Reni akan memberikan link kepada ibu-ibu untuk bisa join, itu ada di dalam satu grup WAG. Nah, apa sih keuntungannya ketika kita bergabung di dalam grup WAG untuk kajian akidah yang dilaksanakan oleh MTD ini? Yang pertama, ketika ibu bergabung, maka semua materi-materi yang disampaikan oleh narasumber dalam bentuk PDF bisa ibu dapatkan. Dan harapannya adalah semua materi-materi yang sudah ibu dapatkan, ibu bisa share. Ya, ibu bisa share kepada yang lain, tentu tidak hanya sekedar share PDF-nya, tetapi juga dengan penjelasan-penjelasannya. Kami tidak akan memberikan rekomendasi atau men-share PDF kepada umum yang tidak mengikuti kajian ini. Kenapa? Bukan ini adalah merupakan kajian eksklusif, bukan. Ini terbuka bagi siapa saja, tetapi dikhawatirkan ketika hanya menerima PDF tanpa ada penjelasan, tanpa ada pemahaman, itu nanti akan menimbulkan persepsi yang berbeda ya. Nah, keuntungan berikutnya ketika ibu nanti bergabung di dalam grup WAG ini, di situ juga ada narasumber ya, kecuali yang laki-laki ya, tapi untuk ustadz nantinya akan menjadi narasumber, itu tetap kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat dilontarkan atau tidak sempat ditanyakan pada pertemuan ini, ibu bisa tanyakan di grup tersebut, sehingga anytime, anywhere ibu bisa belajar untuk mengupgrade diri tentang pemahaman yang berkaitan dengan akidah. Kalaupun ada pertanyaan kepada narasumber ustadznya, maka kami akan tampung, lalu kami akan sampaikan kepada narasumbernya, kemudian nanti jawabannya ada di grup WAG ini. Jadi silahkan ya, ini bagi yang berkenan, dan ini juga memudahkan bagi kami untuk melakukan reminder. Karena ini tadi saya bilang panjang ya Bu ya. Nah, Reni nanti kan kesulitan kalau harus jawab satu-satu ya. Nah, tetapi kalau ada di dalam grup ya, remindernya akan lebih mudah. Dan silakan ibu-ibu ajak siapapun untuk mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari pertemuan ini. Dan selanjutnya saya akan tampilkan secuplik ya video. Silakan Mbak Fai. Mbak Fai. Silakan. Ya, ini ada video ya tentang kegiatan di MTD ini. Mari kita simak sebentar.
Ya, itu ibu-ibu sekilas info tentang kegiatan-kegiatan di Majelis Taklim Darul Islah. Jadi selain kajian Kamis ini juga ada DKUK. DKUK itu adalah bagi ibu-ibu yang ingin belajar membaca Al-Quran dengan tartil. Kita ada pembukaan gelombang yang ke-8 yang insya Allah akan berjalan pada bulan September tahun 2024. Jadi silakan informasi ini disampaikan kepada yang lain yang ingin belajar, ya. Kami terbuka, dan tidak hanya itu, kemudian kami juga punya Taman Pendidikan Al-Quran, dan insya Allah ke depan kami juga akan menggarap anak-anak muda, anak-anak kita, karena anak-anak muda kita itu adalah calon pemimpin masa depan yang tentu harus kita persiapkan dari sekarang. Demikianlah ibu-ibu semua, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Ilmu yang kita dapatkan di kajian kelas akidah berseri ini menjadi ilmu yang berkah, dan ilmu yang berkah itu adalah setiap dari tetesan ilmunya menjadi ziyadatul khair. Dan ziyadatul khair itu adalah tidak lain, ketika kita bertambah ilmu maka bertambah takutlah kita kepada Allah, dan kemudian semakin kita juga bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku Ketua Majelis Taklim Darul Islah juga memohon maaf jika sekiranya dalam penyambutan dan sebagainya mungkin terkesan sangat sederhana, tetapi insya Allah mimpi-mimpi kita, visi kita untuk berkumpul di sini adalah merupakan visi yang tidak sederhana, tetapi dalam rangka untuk memuliakan Islam. Sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Alhamdulillah. Anak sehat ya. Keluarga sehat Bun? Suami sehat? Alhamdulillah ya. Baik, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahi Masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi Masya Allah. La yasulfu su'a illallah. Bismillahi Masya Allah. Ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw zilla aw zalla aw azlima aw aslama aw ajhala aw yujhala alayya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin apa? Amin. Panjang kan doanya? Masya Allah, yang hadir di majelis ilmu, Masya Allah, doanya banyak, rahmatnya ditaburkan, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Bunda Rani ya, tadi bilangnya ya, yang sudah seusia gini padahal Bunda masih muda banget. Jadi kesinggung nih. Alhamdulillah ya, dengan izin dari Allah, dengan nikmat dari Allah, Masya Allah ya, kita masih bisa mentaufiki hidayah Allah, dan tidak semua diberikan nikmat ini. Makanya kita bersyukur ya Allah, mudah-mudahan Allah selalu melekatkan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin ya. Salat dan salam kita curahkan kepada yang selalu kita rindu, kita cinta, kita berharap syafaatnya nanti, junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita pantas ya, layak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin ya. Begitu juga dengan Ibu Ketua kita, Ibu Bunda Novi, dan rekan saya Ustaz Jahida dan yang lainnya, insya Allah. Bunda Susi ini ketemu di sini, Masya Allah ya semua ya. Alhamdulillah. Ini judulnya, kalau saya sih senyum, Bunda senyum enggak? Memahami manusia. Kayak kita bukan manusia ya. Kayak kita nggak paham sama diri
diri sendiri ya. Masa iya ya, padahal makan gitu. Masa sih kita manusia disuruh memahami manusia gitu ya, kayak gitu. Tapi memang faktanya gitu ya, faktanya memang begitu. Banyak juga yang nggak sadar, nggak paham siapa dirinya gitu ya. Kalau sadar semua, paham semua, beres bumi ini, beres dunia ini, beres semuanya gitu ya, seperti itu. Tapi memang faktanya Masya Allah ya, walaupun sebanyak yang cerdas, yang pintar, yang bisa jadi di luar sana tadi dokter, profesor, insinyur, presiden, menteri dan sebagainya, belum tentu juga dia paham dengan siapa diri. Belum tentu Bu. Profesor yang bisa jadi ngulik jantung, ngulik apa ginjal dan sebagainya, yang mempelajari apa namanya berbagai gitu antariksa dan sebagainya, belum tentu juga dia tahu dirinya. Oh karena iya bisa, karena memang bisa jadi dia tidak memikirkan dirinya ya, seperti itu. Dan ini banyak sekali ya, seperti itu. Makanya kita coba deh, insya Allah kalau yang hadirin sini sih mungkin sering juga ya mengikuti kajian-kajian yang bisa jadi sudah banyak ya pemahamannya, kita tinggal mengulas saja mungkin gitu ya, seperti itu. Baik, kita coba ya, kita bongkar siapa diri kita bongkar ya. Lanjutin bisa tidak ya, mengapa kita harus tahu tentang manusia? Karena tadi kita manusia, dan sesuatu yang aneh ketika kita tidak paham dengan diri kita, tidak paham dengan apa yang kita miliki lah, contohnya gitu ya. Ini walaupun bisa jadi tuh, walaupun bisa jadi handphone berbeda-beda atau bisa jadi sama handphonenya dengan merek yang sama, kita yang paling paham dengan yang kita miliki pasti kita miliki ya Beb, walaupun bisa jadi gitu ya mereknya sama gitu ya dan sebagainya atau beda dan sebagainya, kita paling paham pasti dengan apa yang kita miliki. Oh warna yang bersaing yang gini, yang gambarnya gini, yang kabarnya gini, jadi udah gak keliru lagi nih, ini punya saya kan, begitu ya, seperti itu. Ini yang harus kita pahami terhadap diri kita. Yang pasti gini Bu, di apa namanya, ketika kita tidak sadar dengan siapa kita, itu akan dilanjutkan dengan kita juga tidak akan sadar posisi kita. Tidak sadar dengan diri kita, berarti juga tidak sadar dengan posisi kita. Kalau kita nggak paham, nggak sadar dengan posisi kita bingung Bu, ya kan? Kita nggak tahu di posisi kita di mana. Saya paling lemot dengan alamat Bu, dengan alamat. Kalau misalkan ditanya gini, Bu, kami udah nyampe sini nih, terus untuk ke lokasi Ibu di mana? Saya suka kasih handphone saya ke orang, nih tolong bimbing. Kenapa? Karena saya nggak tahu tuh posisi itu di mana, walaupun disebutin saya depan ini, nggak bisa. Kalau memang kita nggak tahu gitu ya, nggak tahu di mana kemudian dan sebagainya nggak bisa gitu, seperti itu. Ini penting. Makanya kenapa kemudian ketika dia nggak sadar dengan dirinya, dia juga nggak sadar dengan posisinya, akhirnya merambatnya apa? Dia juga nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Keder, begini. Ini pentingnya di sini. Kalau keder, kalau sudah tersesat, nggak ada yang namanya selamat. Ya itu ujung-ujungnya. Maka tadi ya, sementara tadi gitu ya, kehidupan kita itu tadi gitu ya, selamat tidak selamat, tersesat tidak tersesat gitu ya, yang apa namanya, tentunya ditentukan oleh tadi gitu ya, oleh kesadaran kita, kemudian ditentukan oleh pemahaman kita. Ini ayatnya ya. Insyaallah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok hari, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi tadi kita akan tahu ya perbuatan kita seperti apa besok, tergantung pilihan kita hari ini. Pilihan hari kita hari ini tergantung kepada pemahaman kita. Semuanya nyambung ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, surat Al-Alaq, ayat 1 sampai ayat 5. Oke. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam ya, dan ayat ya seperti itu. Pada saat itu ketika Al-Alaq itu turun, Quran sudah ada belum? Quran yang kita lihat sekarang sudah ada belum? Belum. Orang itu kok ayat pertama yang turun, orang baru itu kok ayat yang pertama yang turun belum ada. Satu pertanyaannya harus, kenapa itu awal turun itu kalimat itu, perintah itu, ikro, baca, perhatikan, indra, pahami, pelajari. Begitu, perintahnya begitu. Kenapa? Tapi untuk mengetahui manusia itu hanya dengan cara itu. Makanya kenapa kemudian manusia itu dari sekian makhluk Allah itu hanya satu yang membedakan dengan seluruh makhluk Allah, hanya satu. Apa? Apa, Bu? Bukan otak ya. Kalau otak ayam enak juga ya. Otaknya apa, ikan enak juga ya begitu. Akal. Ini yang membedakan tadi, ya. Yang membedakan dengan seluruh makhluk Allah yang lain ini akal. Maka tadi gitu, dengan modal inilah tadi dia akan memahami dirinya sendiri kalau ini dipergunakan. Begitu. Seperti itu. Kebalikannya jika kemudian ini memang juga tidak dipergunakan atau salah menggunakan atau kemudian salah jalan untuk menggunakannya, salah informasi yang diterimanya, hingga kemudian nanti ya dari ketika akal itu sudah digunakan dia mendapatkan jawaban yang salah atau yang benar, tinggal itu nanti. Makanya tadi gitu ya, di sini kita coba sekarang telusuri pemahaman kita lurus atau tidak, sudah sahih apa belum ya, kita sekarang ya kita bisa muhasabah ya seperti itu ya. Tadi salah satu hadisnya gitu ya, nggak usah jauh-jauh deh. Man arafa nafsahu wa arafa rabbahu. Siapa yang berpikir tentang dirinya aja dulu, nggak usah jauh-jauh dulu. Nanti kita berpikir awal dan seterusnya. Diri kita aja dulu. Diri kita nih yang kita bawa-bawa tiap hari nih gitu ya. Itu juga akan menemukan siapa kita, siapa Tuhan kita gitu ya. Seperti itu kita kan ketemu. Cuma kan kadang juga jarang berpikir juga manusia tentang dirinya. Sok bu, dari atas ke bawah kita berpikir. Dari awal kita lah. Dari awal kita kemudian tadi ya ada kelahiran. Ada yang kemudian tidak menginginkan kelahiran, tidak menginginkan anak, tapi beranjal lagi. Tahu nggak bu beranjal? beranjal lagi. Padahal dia sebenarnya tadi ada yang tidak menginginkan gitu, ya kan bu? Ada yang kebalikannya pengen banget, udah berbagai usaha dan sebagainya, tapi nggak dapat, ya kan? Ada kan? Ini kan harus berpikir, ini kenapa? Ada apa? Ini kok siapa ini yang akhirnya yang kemudian menentukan kemudian itu jadi atau nggak jadi, ada atau nggak ada? Ya seperti itu. Udah deh, kita ceritanya ada deh. Ya, awal ibu menikah pasti ada deh di kepala. Saya pertama pengen punya anak perempuan. Saya pertama pengen punya anak laki. Kalau dulu saya pengen punya anak perempuan. Ini kalau didandani cakep gitu ya, kalau dikonde-konde, dikuncil gitu ya, dikasih ini. Cuma itu waktu itu di kepala. Ternyata tadi gitu ya, pas lahir brojol laki-laki gitu ya, seperti itu. Dan tadi ketika saya melihat pas lahir, perasaan hidung saya nggak pesek-pesek amat gitu ya, tapi pas lahir kok anak saya pesek gitu ya. Ini siapa gitu ya, seperti itu. Bagi yang berpikir akan terus berpikir ini siapa gitu ya, seperti itu. Atau kita ekstremin deh, gitu ya. Mungkin sebenarnya nanti akan kita bahas dengan keyakinan lain, dan yang kita ini aja dulu.
Atau kita lanjutkan. Ini yang ada pada diri kita nih. Tadi lahir kemudian tadi ada yang sudah menyiapkan mungkin ya kelahiran anaknya. Oh kalau sudah di USG ini perempuan, ini laki, perempuan udah siap dengan serba pink bisa jadi ya, dengan biru kalau laki-laki. Tapi banyak fakta juga udah disiapkan ternyata kemudian kan tidak ada dan sebagainya gitu ya. Semuanya punya alat untuk tadi kita. Ini siapa? Ini kenapa? Ini siapa di balik ini? Gitu ya seperti itu. Kemudian tadi kita coba lagi deh Bu ke bawah nih. Ini rambutnya Bu. Halo. Ini rambut nih, rambut ya. Banyak lagi kan rambut ya. Ya. Rambut. Kenapa kalau yang ini panjang? Coba kalau dipotong udah bentar panjang lagi. Ini kenapa nggak panjang? Coba. Halo. Coba bayangin kalau ini panjang. Yo ya Bu ya. Kayak gimana sama banget kali ya begitu. Iya, Masya Allah. Ya kayak gitu. Gue kesini lagi di banyak lagi nih. Ini nih kuping nih. Kenapa nih ada nya? Wangi apa sedap apa bau? Ya, itu coba Bu. Itu ya, Masya Allah kita nggak berpikir. Andaikan nggak ada tuh kuping kayak begitu tuh, bisa aja semut masuk, lalat masuk. Itu karena ada kuping yang baunya kayak gitu. Semut kagak mau, lalat kagak mau. Coba kalau masuk mati. Raja Namrus mati kalau masuk lalat kan? Ini siapa? Kapan produksinya? Kapan ada nya tuh? Dari apa tuh kok baunya kayak gitu? Ya kayak begitu. Dengan yang lainnya dan seterusnya, Masya Allah gitu ya. Sampai sekarang secanggih-canggihnya teknologi tidak ada yang bisa bikin ginjal. Yang ada cuma transplantasi ginjal. Bikin aja. Ngapain mesti ngambil dari orang lain? Katanya kan karena punya ginjal 2 ya, kalau diambil tetap hidup yang satu. Udah jangan merusak orang lain deh. Gitu ya. Bikin aja kan sekarang canggih banget dari berbagai. Kenapa nggak bikin? Cuma transplantasi memindahkan. Ya ternyata sehebat apapun, secanggih apapun, nggak ada yang bisa membuat ginjal seperti buatan kami sang pencipta. Seperti itu. Masya Allah banyak hal lain. Nah, terus makanya pikir. Ini seusia kayak gini nih, kayak gini. Sehebat-hebatnya kita, saya nggak bisa bilang Bunda Susi usia 17 tahun, oke? Nggak bisa saya bilang begitu pun dengan saya dengan Bunda Nam, nggak ada. Sehebat-hebatnya perawatan tetap aja tuh, ya kan? Nggak ada tuh, nggak ada yang bisa menolak bunga jambu. Halo, kalau dibuka ya. Nah, alhamdulillahnya ditutup ya, jadi. Saya sudah berkabut loh Bu. Jadi kemana-mana saya kayak ke puncak aja nih, berkabut. Sudah mulai ya gitu. Ya dan seterusnya. Masya Allah ya. Tapi bagi orang yang nggak berpikir ya biasa-biasa aja. Itu hukum alam ya begitulah dan sebagainya. Bagi yang berpikir tentunya tidak seperti ini. Akan sangat terindra di balik semua itu ada yang berkuasa. Sangat mudah begitu ya seperti itu. Jadi untuk menemukan yang berkuasa di balik diri kita itu saja udah tuh ayatnya, baik ayat kauniyah maupun tadi gitu ya, ayat kauniyah alam diri kita. Jadi apa seperti itu? Tadi diri kita alam Masya Allah gitu ya, gelap di sini, hujan di sini, ya di sini hujan, di sini gak hujan. Ya, kemudian tadi dengan matahari diambil air, kemudian mengumpul menjadi awan. Nah, awan digiring kemudian hujan. Ini bagi orang yang tadi punya berpikir pasti akan berpikir, ini siapa? Matahari tiap hari kita ketemu matahari tiap pagi, sholat tenggelam. Ini siapa yang kemudian rutin gitu ya? Tiap hari kemudian tadi menerbitkan, menenggelamkan. Gak mungkin, gak ada yang gak ngatur. Gak mungkin. Ya Bu seperti itu. Kehidupan, kematian. Ya Bu, kemarin ada yang konsul ke saya sampai bertangis-tangis gitu ya. Jadi menyambut cucunya yang kedua dengan sudah dikasih namanya
Umar katanya begitu ya. Jadi dari bulan keberapa Dedek Umar gitu ya. Dan udah inilah, udah seolah-olah sudah ya. Dan ternyata setelah melahirkan tadi gitu, dilahirkan ya, beberapa hari terlihat sehat, ternyata kemudian tidak menangis, 12 hari tidak ada yang sebuah penyesalan. Oh mungkin rumah sakitnya kurang tepat ini dan sebagainya. Saya bilang tidak, bukan karena rumah sakit, bukan karena dokter, bukan karena apa. Walaupun semuanya tadi mau dibawa ke Singapura, mau dibawa ke mana pun, tetap anak ini akan tidak ada. Ya ada yang bisa mengawali, ada yang bisa mengambil. Disitulah justru kita paham, gitu ya, bahwa siapa, ya, di genggaman siapa hidup dan mati. Saya bukan ngomongin diri saya termasuk diri saya, termasuk yang tadi, gitu ya. Sampai ada yang nelayan ke rumah saya gitu, mungkin baca sepotong, biasa kan ibu-ibu tuh bacanya suka kadang gak teliti gitu ya. Saya juga gak tahu siapa yang kirim, boro-boro ya. Ketika kita dalam sempat kirim-kirim, pas datang, Ustaz Yoga, emang yang meninggal siapa? Oh ya Allah, karena tahunya selama ini yang sakit kan saya gitu ya. Mereka tahunya gitu. Gak taunya kan yang dipanggil suami, pas tak dia kaget melihat saya. Gitu. Siapa yang dilawan, siapa yang sakit, siapa yang duluan, adakah yang menyangka, adakah yang bisa menolong? Tidak. Semua ini tadi untuk tadi memahami. Berarti kita sudah sangat yakin di balik diri kita, alam dan kehidupan kematian ada yang berkuasa yang kita tidak bisa menolaknya, yang kita tidak bisa untuk menghindarinya, yang kita tidak bisa untuk tidak diatur. Kemudian tadi barulah kemudian ketika kemudian ini sudah menemukan bahwa di balik manusia, alam dan kehidupan itu ada yang berkuasa, yang kita nggak bisa tadi ya menolak dan sebagainya, maka kemudian akal pun tetap terbatas, maka tidak cukup kalau sampai di situ itu nggak cukup. Kita sudah menemukan doa bahwa di balik manusia, alam dan kehidupan ada yang berkuasa, tapi siapa yang berkuasa tetap kita belum menemukan, akal tetap terbatas kan begitu. Yang pasti yang dibalik ke yang berkuasa itu pasti lebih dari kita, pasti nggak ada kekurangannya, pasti yang serba maha. Begitu kan Bu? Sepakat nggak? Sepakat kan? Begitu ya? Yang nggak bisa ditolak keinginannya, yang nggak bisa ditolak kehendaknya. Sepakat kita begitu. Dan pasti ini bukanlah semacam makhluk yang ada, bukanlah dokter, bukanlah dewa, bukanlah manusia. Karena manusia ada batasnya, dokter ada batasnya, insinyur ada batasnya, dewa apalagi, patung apalagi. Berarti bukan selain itu. Siapa? Nah, untuk informasi tadi melengkapi, setelah kita berpikir, maka Sang Pencipta itu menurunkan informasinya kepada hamba yang dipilihnya. Maka kenapa kemudian Sang Pencipta mengutus Rasulnya dengan menyampaikan wahyu? Itu kesempurnaan. Jadi memang tadi, walaupun awal kita memahami siapa diri kita dengan akal, tetap itu tidak mencukupi, karena tadi harus dilengkapi dengan informasi dari yang menciptakan, yaitu wahyu yang disampaikan kepada Rasulnya. Maka kita sebagai umat Islam tidak bisa dipisahkan keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasul dengan keyakinan kita kepada wahyu Allah. Gak bisa dipisahkan gitu. Ini anallah, kata Allah. Kita tahu bahwa Sang Pencipta namanya Allah, ya dari Allah. Ini anallah, aku ini Allah. Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengatakan. Seperti. Nah, ini makanya kenapa ya di dalam Al-Quran itu untuk tadi melengkapi bahwa memang akal
itu harus difungsikan untuk memahami diri kita. Banyak sekali ayat Al-Quran yang kemudian memancing kita untuk berpikir. Ibu walau tidak hafal, sering hataman dan sebagainya, banyak sekali ayat yang ujungnya afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Ya enggak? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Gitu ya. Afala ya, atau sampai contoh ya yang banyak banget itu ya. Afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa idal jibali kaifa musibat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana bumi dihamparkan? Perhatikan semua. Unta-unta itu enggak unta. Unta kok disebutnya ya? Unta itu binatang, ini contoh aja. Unta binatang yang tadi ya sangat luar biasa, dia minum ya untuk tadi untuk dikendarai oleh yang membutuhkan gitu. Dia minum, dia punya punuk unta kan ibu ya, dia punya punuk unta. Itu ternyata unta kalau minum itu masuk ke punuk unta itu betul-betul tetap menjadi air yang jernih, air yang bisa diminum, nggak berubah, gentong. Jadi kalau kemudian dalam peperangan, dalam perjalanan dan sebagainya, ketika kemudian harus memotong unta untuk makan, minumnya dari situ, dari si punuk itu, persis seperti itu. Luar biasa, Masya Allah, gitu ya, selain tenaganya dan sebagainya. Kenapa kemudian tadi unta diibaratkannya? Karena pada saat itu ketika turun ayat itu, yang paling sering ketemu oleh masyarakat Arab ya unta, maka disuruh berpikir yang kelihatan, yang seperti itu. Makanya bagi yang tidak terlihat, bagi yang tak kelihatan langsung oleh indera kita, itu harus diyakini dengan wahyu-wahyu. Contoh, keyakinan kita kepada surga, keyakinan kita kepada neraka, keyakinan kita kepada hari kiamat, keyakinan kita kepada yaumil hisab dan seterusnya. Memang itu tidak langsung bisa oleh akal. Makanya tadi lewat wahyu. Nah, wahyu itulah yang harus kita yakini. Al-Quran itulah yang harus kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Jadi kata-katanya di situ. Begitu. Yakin Al-Quran firman Allah? Tadi yakin Al-Quran firman Allah? Wahyu Allah yakin? Yakin? Sudah mengujinya? Betul? Kalau tidak yakin, ini akan imbasnya akan beda, Bu. Kalau tidak yakin, imbasnya akan beda. Beda bagi orang yang yakin bahwa itu wahyu Allah dan bukan wahyu Allah. Al-Quran yang tadi bisa jadi sekedar bacaan, setelah itu sudah tidak ada, ya, dan sebagainya. Tapi kalau yakin itu adalah wahyu Allah dan Allah menerangkan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Gitu ya. Alif lam ini adalah kitab yang tidak diragukan, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ketika yakin itu baca satu ayat aja di awal ya, itu awal surah, baca itu saja sudah lain itu penerimaannya bagi yang yakin dengan tidak yakin. Ini Al-Quran yang tidak ada keraguan, hudan, petunjuk. Berarti ketika yakin bahwa Al-Quran itu wahyu, maka tidak ada tuh yang yakin kepada Al-Quran mencari petunjuk selain daripada Al-Quran. Ini kalau yakin. Berarti tadi ketika kemudian Al-Quran tidak dijadikan petunjuk, ya tadi jawaban yang tadi, berarti dia tidak yakin bahwa Al-Quran sebagai wahyu Allah yang telah menciptakan dia, yang telah memberikan alam dengan seluruh nikmatnya di dunia ini kepada dia, dan yang akan kemudian kembali ya kehidupan dia kepada Allah, dan Allah akan menghisab dia. Kan begitu. Kalau nggak yakin hanya nyampai. Mau kayak gimana ya, gimana kata gue aja dong, dan sebagainya. Ini fakta yang terjadi pada saat ini. Kita sedang diramaikan dengan apa, Bu? Kita sedang diramaikan dengan apa pada saat ini? Lagi ramai? Betul, Insya Allah. Mudah-mudahan bisa terkoreksi oleh para ulama, para kaum muslimin dan lainnya, ya, bahwa ada peraturan pemerintah yang ingin memberi
bayangkan sama kita, Insya Allah gitu ya. Hari ini fakta-fakta yang terjadi saja itu ya tadi di PPT gitu ya. Ini untuk ini aja gitu ya. Ini dia ya, dari awal tadi tadi ini kasus-kasus seperti ini ya terjadi ya. Ketika dia tidak paham siapa dirinya, tidak yakin dengan pengaturan Sang Penciptanya, kemudian tidak yakin kepada Al-Quran, tidak mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk, ini hasilnya ya seperti itu. Padahal tadi kan gitu ya, kalau dia menelusuri seperti ini aja, dia kan berarti sudah yakin bahwa dia hamba Allah. Dia hamba Allah, dia ciptakan. Nah kesadarannya nih yang harus menjadi klik. Dia dengan tadi dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Berarti di satu penginderaan bahwa dia dari tidak ada menjadi ada, dia adalah ciptaan, ya kan? Makhluk kan? Ya, gelas ini tidak akan ada kalau tidak ada yang menciptakan. Sesederhana ini. Apalagi dengan diri kita yang katanya itu terus si urat-urat ini dari urat besar sampai urat kecil, kalau disambung-sambung dan sebagainya itu bisa mengelilingi dunia. Saking rumit pembuatan diri kita ya, apalagi tadi dengan antariksa yang miliaran planet, kenapa tidak bertabrakan dan sebagainya begitu ya. Yang sesederhana ini ada yang menciptakan. Bagaimana kemudian yang sebegitu rumit? Berarti tadi memang untuk memahami diri kita, berarti tadi dengan seluruh penginderaan kita muncul pemahaman kita bahwa kita adalah makhluk, bahwa kita ciptaan, ada Sang Holik. Kalau itu sudah tumbuh, maka selanjutnya apa? Wahai Sang Holik, wahai ya Allah, saya sadar saya adalah makhlukmu, saya adalah hambamu. Lalu untuk apa saya ciptakan ya Allah? Saya harus gimana ya Allah? Akan begitu. Dia akan rela menghamba. Tapi kalau kesadaran ini gak ada, dia tidak paham, bola-bola dia nanya, saya seperti apa ya Allah? Cara pakaian saya harus gimana ya Allah? Cara makan saya harus gimana ya Allah? Cara berbelanja saya harus gimana ya Allah? Cara berumah tangga saya harus gimana ya Allah? Gak akan nanya, karena dia sendiri gak yakin bahwa dia adalah makhluk, dia hambanya, dia harus menghamba kepada Tuhan. Kalau dia udah sadar, dia akan selalu nanya, komunikasi. Saya harus seperti apa untuk itu ya Allah? Saya harus gimana? Saya menjalani kehidupan yang kau berikan harus kayak gimana? Dan ternyata tadi Allah sudah berikan petunjuk. Tapi dengan orang yang tidak mau dirinya dan tidak sadar tadi bahwa dia ciptakan sebagai, dia gak bakalan mau. Maka ini yang terjadi tadi. Ya, Masya Allah gitu ya. Ya, kita bisa baca ya fakta-fakta yang hari ini terjadi. Ya, kerusakan kehidupan. Ya, baik manusia itu sendiri, alam. Ya, dengan fakta yang tiap hari, Masya Allah. Kalau dia berita orang di TV itu gak ada yang bikin nama ya. Yang dibakar suami, membakar istri, membakar suami, ayah membunuh anak, ibu membunuh anak, kakek memperkosa cucu, paman memperkosa ponakan, menantu dengan mertua. Masya Allah, berita yang sangat luar biasa. Banu Adul, ketika manusia tidak sadar paham dengan dirinya, kata Allah, dia akan lebih tersesat, dia akan lebih hina dibandingkan dengan binatang ternak sekalipun. Kata Ustaz, siapa yang sebut? Abu Bakar Basir. Setua ini, sampai setua ini, kata, saya tidak pernah mendengar atau melihat ayam jantan ngepet ayam jantan. Loh, ya begitu kan? Ayam jantan ngepet ayam jantan. Ya ada ayam.
sia. Insya Allah. Dan hari ini tak membaca pasal ayat 103 di PP yang terbaru ini, gitu ya, bahwa tadi harus kelompok berisiko. Kelompok berisiko yang pasti lain. Kelompok berisiko pun harus difasilitasi, gitu ya, agar mereka mendapatkan tadi pelayanan, edukasi, konsultasi, dan alat kontrasepsi yang difasilitasi. Silakan baca kalau kamu nggak percaya. Ibu kalau baca semuanya, undang-undangnya, buku yang baca ayat 103 aja, pasal 100. Ya, untuk yang kemarin baru bisa. Dan hari ini masih banyak yang mengkritisi dan sebagainya, tapi memang sudah ditandatangani peraturan pemerintah. Kita berharap masya Allah ya, judi sudah menjadi halal ya, pinjol halal, judi halal ya, itu kan semuanya menandakan bahwa tadi gitu ya, mereka sudah tidak menyadari siapa dirinya, tidak menyadari dia hidup di alam milik siapa, dia akan kemana. Maka tadi ternyata mereka sebegitu sombongnya yang menantang aturan-aturan dari Sang Pencipta. Tapi tadi bisa jadi memang dia tidak sadar dia hamba Allah. Dia nggak sadar hidupnya untuk apa, dari mana, untuk apa, akan kemana. Itu akidah sebenarnya. Itu yang tidak banyak dijawab. Walaupun dia pintar dengan berbagai ilmu, ternyata ada 3 pertanyaan dia yang tidak dimunculkan dan tidak terjawab. Siapa dirinya, untuk apa dia hidup, akan kemana setelah kehidupan, ternyata nggak kejawab sama dia. Maka dia begitu sombong, Allah disindir, padahal dia minum dari air yang dari Allah, dia menghirup oksigen dari Allah, dia memakan sekian berbagai macam ikan, berbagai macam sayuran buah, Allah yang menciptakan, tapi dia nggak sadar. Hanya tadi sombong, menantang Allah, nggak mau ikut aturan Allah disingkirkan. Itu fakta. Berarti tadi nggak paham dia dirinya, tersesat kan akhirnya, gitu ya, salah kan akhirnya, salah langkah akhirnya. Berarti dia juga tidak yakin dengan Al-Quran. Dia seolah gak yakin akan dihisab, seolah gak yakin bahwa dunia ini akan habis, akan dihancurkan. Dia seolah gak yakin akan ada hari kiamat. Dia gak yakin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia gak yakin dengan ayat itu. Tersesat sudah. Itu ya. Ini penting. Bila kita, anak kita makanya gitu dari awal tuh kan sudah berpikir. Kita kan kadang begitu, nggak mau repot-repot mereka suruh berpikir. Kalau contoh gitu, enak kodoknya loncat, nyalain kodok, yang punya begini. Padahal tadi bisa terjadi edukasi. Ya pasti enggak. Ada pengen nggak tadi jatuh? Enggak. Tapi kenapa jatuh ya? Ini siapa gitu ya? Kemudian ketika jatuh terluka, gitu ya? Ini siapa sih mau terluka, gitu ya, dan sebagainya. Sakit kan terluka itu. Tapi kita lihat perkembangannya, selalu kan diobatin. Ternyata kulitnya kok bisa balik lagi ya, bisa normal lagi. Ini siapa yang menormalkan kembali? Itu alat edukasi kita kepada anak dengan berbagai. Dia cicak cuma bukan dimainin, cicak, dibimbing, apa anak. Padahal sambil gitu kan kita, oh ya kita yang hebat banget nih manusia, gak bisa ya nempel di situ ya, gak bisa jalan di dinding. Oh dia bisa ya. Masya Allah subhanallah, betapa hebatnya ya Sang Pencipta. Kita jangan begitu kan ya. Iya maunya yang instan. Makanya tadi kenapa kemudian anak-anak juga susah untuk tunduk kepada Allah, susah untuk disuruh salat kepada Allah, karena dia belum menyadari bahwa memang layak banget kita tuh menyembah Allah. Jadi karena memang tadi kurang maklumat betapa tadi bahwa kita adalah hamba Allah. Kita tugas kita di dunia hanya untuk tadi untuk menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada, menghamba kepada. Jadi kita kadang mengeluhkan suruh sholat susah, suruh apa susah. Mungkin kurang maklumat pemahaman tentang dirinya. Tapi seperti ini kan, maka kemudian tadi kita sudah sangat, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah sangat yakin. Akal manusia terbatas. Coba Bu saya tanya, ini jam berapa nih? Jam 11 kurang. Ibu tahu nggak nanti apa yang terjadi jam 11 kurang seperempat? Jam 11 tepat ibu tahu pasti nggak apa yang terjadi dengan diri kita? Nah, ibu tahu nggak berapa nih jumlah rambut yang ibu tiap hari bawa? Nggak? Itu aja kita nggak tahu. Gimana kemudian bikin aku? Gimana kemudian tadi mengatur untuk seluruh kehidupan demi kebaikan semua? Gak bisa. Kadang kita banyak menyangka itu baik, padahal kemudian juga tidak baik. Kita cuma berperasaan agak tahu atau persis itu yang terbaik buat diri kita. Seperti itu. Makanya akal itu fungsinya cuma satu, memahami. Ingat ya, memahami aturan Allah. Cuma satu. Bukan membuat aturan, tapi memahami aturan Allah. Ketika dia tahu bahwa dia hamba Allah, Allah menurunkan aturan, memahami aturan itu. Bukan membuat tandingan, dia kemudian membuat aturan. Gak ada kayak begitu. Udah ngejar pesawat. Di kepalanya, oh saya harus ke sana sampai sana jam sekian. Menjar apa ke bandara biar tidak terkejar, biar terkejar, biar tak lambat. Oh ternyata macet, ternyata ini dan sebagainya. Ternyata kemudian tidak bisa naik pesawat dengan tepat jam yang sama. Apa yang dipikirkan apa? Padahal udah ngegelar ini kalau sampai sana bisnis punya 1 miliar dan sebagainya. Kira-kira seperti apa dengan ketinggalan pesawat? Ini banget kan ya? Oh, pas rugi banget gitu. Kesal banget ya kayak gitu. Udah kemudian tadi dia tinggal pesawat, ternyata beberapa menit berikutnya pesawat dengan nomor sekian hilang dari radar. Ya, kira-kira gimana tuh omongannya tuh? Beda nggak? Untung lambat, untung ketinggalan. Kita nggak tahu. Yang terbaik buat kita nggak tahu. Jadi seperti itu. Makanya cuma satu. Ya, yang paling tahu dengan sesuatu itu pasti yang menciptakan. Jadi ibu tadi pakai handphone Samsung, petunjuknya dari Samsung apa dari Oppo? Dari Samsung lah. Orang dia yang bikin, dia tahu banget kelemahan kekurangan. Kalau dari Oppo bisa jadi kagak jalan itu handphone, rusak. Jadi kalau kita tadi sudah memahami bahwa diri kita adalah hamba Allah, maka itu udah pasrahkan seluruh aturan yang udah dari Allah. Itulah yang terbaik. Jadi yang seperti riba, pikir kebanyakan tadi, oh riba itu baik, menolong, punya yang tadinya nggak punya jadi punya, dan seterusnya. Dipaksakan, coba lihat, ya kan? Agar kemudian tadi ya arah dihalalkan yang harus mengapa menjadi apa? Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Ya, seperti yang ada kemudian tadi pinjol, kemudian judul dan seterusnya, rusak generasi, rusak keluarga, rusak para ibu-ibu, anak rusak dengan game online, ibunya rusak dengan pinjaman online, bapaknya rusak dengan judi online. Masya Allah. Saya ini penyuluh. Jadi banyak banget sekarang bertambah terus kerusakan rumah tangga. Dulu 10 banding 6 banding 4, dan sekarang udah semakin bertambah lagi. Udah semakin banyak yang tidak bertahan dengan banyak hal. Begitu ya, seperti ini.
tadi bisa jadi pribadinya, suaminya tadi gitu ya, tidak mengikuti apa tadi koridornya dari syariat Allah kepada istrinya, begitu pun sistem terutama ya, seperti itu. Yang terjadi apa? Tidak ada kerusakan, masya Allah. Anak-anak remaja, alhamdulillah kita masih berbeda dengan negara-negara lain, masih dikasih bonus demografis. Anak remajanya kalau nggak salah 60% di Indonesia. Ini luar biasa, potensi yang sangat luar biasa. Tapi dari 60% tadi kalau dikalkulasikan 100%, ternyata hasil survei tadi 60% sudah melakukan hubungan suami istri. Apa sekarang fasilitasi dengan pemberian alat kontrasepsi, masya Allah. Jadi apa yang terjadi nanti ke depan? Mereka adalah generasi kita yang akan memimpin masyarakat, yang akan memimpin negara. Mungkin seperti ini. Kita lihat nanti ke depan. Jangankan ke depan hari ini, masya Allah. Jadi ya seperti ini. Ini saya kira jangan pura-pura buta, jangan pura-pura nggak begitu. Semuanya bisa melihat itu. Tapi kenapa kemudian nggak sadar bahwa ini akibat tidak hidupnya, ya, yang mayoritas kaum muslimin tidak diatur oleh Sang Pencipta. Padahal dia dari TK sudah diajarkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan dan seterusnya. Sumpah di mulut saja, tapi ternyata tidak diaplikasikan. Berarti kenapa banyak hal tadi? Berarti memang dia mungkin nggak sadar siapa dirinya, posisi dan sebagainya. Dia biar seperti itu. Ini apa namanya? Insya Allah ya, karena tadi berseri ya, nanti insya Allah akan banyak hal lagi yang bisa kita ungkap, fakta-fakta gitu ya, untuk semakin menyadari siapa kita, ya, kemudian apa yang harus kita lakukan, ya, apa yang jalan keselamatan kita dan sebagainya. Insya Allah ya, di kelas ini ya, begitu juga dengan diri kita, dengan keluarga kita bawa ya, apa namanya ya, akidah ini, kekuatan ini ya, untuk kita tadi betul-betul ya, kita tancapkan, kemudian kita harus seperti apa kita aplikasikan ya, baik untuk diri kita, keluarga, masyarakat. Dan kita berharap ya, para pejabat-pejabat yang membangun negeri ini ya, negeri ini milik Allah, Indonesia ini milik Allah gitu ya, sangat tidak pantas kalau kemudian tadi kita mengabaikan aturan-aturan Allah ya, seperti itu. Kita berharap semuanya seperti ini, sama-sama paham, rakyatnya paham, penguasanya paham ya, masya Allah. Kalau semuanya paham tentang ini tadi saya bilang beres, tidak ada kekacauan, tidak ada kerusakan ya, beres. Mudah-mudahan yang ada di sini jadi simpul-simpul ya, kemudian memahami diri kita sendiri, untuk keluarga, dan tadi mendakwahkan kepada yang lain yang belum paham ya. Sampai di berapa pun dong? Saya kalau ngomong aja bisa sampai Isya loh. Sampai 11. Oke, 11. Baik, masih ada waktu, mungkin mau ada diskusi, silakan saja. Ya, syukran jazakallahu khairan Ustaz Yahya atas pemaparannya. Dari pemaparan Ustaz Yahya tadi, saya tergelitik gitu ya. Tadi kan kayak misalnya ada kasus remaja itu yang 60-70% itu sudah tidak perawan ya. Terus ada juga di satu sisi itu kita lihat ada pejabat itu kalau sudah di atas kursi tidak mau turun kursi, tidak nyaman gitu. Terus dikaitkan dengan kita memahami diri kita sebagai manusia. Apakah tadi sikap-sikap seperti itu ya, misalnya ketika remaja itu melampiaskan seksnya, kemudian penguasanya sudah punya kedudukan nggak mau turun, itu merupakan salah satu ekspresi potensi yang ada di dalam diri manusia. Kan Allah itu sudah memberikan tadi potensi taqatul hayawiyah kepada manusia. Apakah itu harus dipenuhi sesuai dengan hawa nafsunya? Silakan. Tadi agak lewatkan ya, mohon maaf gitu ya. Untuk mengenal kita sebagai manusia tadi gitu ya, kita dengan akal dan seterusnya yang tadi kita paham ya. Kemudian coba diperhatikan juga
dari manusia pertama sampai manusia terakhir speknya itu sama. Kalau kita beli laptop dan sebagainya kan kita lihat itu ya speknya gimana dan sebagainya. Itu manusia pertama sampai manusia terakhir itu speknya sama. Apa? Terdiri dari apa? Terdiri dari memiliki kebutuhan-kebutuhan dan naluri-naluri yang nggak bisa ditolak tadi sekali lagi, gitu ya. Pertama tadi hajatul uluhiyah, lapar, haus dan sebagainya. Ada yang bisa nolak nggak? Ada yang bisa nolak nggak di sini? Ada nggak? Walaupun diet apapun dia tetap aja kan lapar ada, haus ada. Nah gimana nih caranya nih untuk memenuhi tadi tuh si lapar memenuhi rasa laparnya, rasa hausnya. Ini seperti apa? Jadi apa semua aja boleh dimakan dan sebagainya. Dan itu tadi hajatul uluhiyah, kebutuhan makan dan minum. Kalau tidak dipenuhi mati kan? Makanya kenapa orang kalau urusan perut bisa jadi ya enggak? Kalau udah urusan perut bunuh, gara-gara udah berapa perut bunuh, karena ini nggak bisa ditawar, lapar nggak bisa ditawar. Makanya tadi, masya Allah, bagaimana kemudian begitu aturan Allah itu begitu lengkap, bagaimana kemudian ini terpenuhi? Kalau kemudian Allah tidak mengatur bagaimana ini terpenuhi, Allah zolim sama manusia. Zolim Allah ciptain lapar, tapi kemudian nggak diatur gimana caranya menutupi lapar. Tapi tadi sekali lagi ada aturannya, nggak asal makan. Lapisannya banyak banget tuh di dalam syariat bisa untuk terpenuhi. Tidak seperti sekarang, banyak banget kan ibu berita-berita kalau di komplek itu sampai kemudian jadi kerangka mati nggak ada yang tahu. Ya nggak? Tahu-tahu udah jadi mayat ya, tahu-tahu udah jadi kerangka. Itu pada kemana manusia itu? Tetangganya dan sebagainya. Tadi bu, memang sudah tidak terjalankan, sudah nggak ada tuh pada manusia itu tadi aturan-aturan di dalam Islam. Lapisannya tadi, masya Allah, bagaimana tidak terpenuhinya tadi hajatul uluhiyah. Orang pribadinya tadi harus menjemput rezeki. Laki-laki bagaimana kemudian tadi harus menafkahi anak istrinya. Dan di dalam Islam wajib berpuasa untuk memberikan kepada pencari nafkah tadi pekerjaan-pekerjaan bisa menghasilkan sehingga kemudian bisa menafkahi anak istrinya. Sekarang itu pun sulit, malah kemudian perempuan yang lebih banyak bekerja, ya enggak? Hanya perempuan, laki-laki banyak yang dan dunia terbalik. Ini sudah bikin tidak nyaman, kacau gitu. Jadi yang seperti itu. Setelah lapisan individu, masyarakatnya nggak boleh individualis kalau di dalam Islam. Makanya makan itu harus tengok depan 10 rumah, belakang 10 rumah, kanan 10 rumah, kiri 10 rumah, haram masuk neraka ketika kita makan sebelah belakang. Sampai begitu. Itu aturan Islamnya begitu, penjagaannya. Ya. Misalkan tadi udah nggak ada nih, udah nggak ada lagi yang menafkahi, udah nggak ada yang negara wajib turun tangan. Bagaimana kemudian menjamin tadi kebutuhan dan papan pangan yang terpenuhi dengan seluruh pengaturan sistem ekonomi dan daya. Rusak ada satu aja yang warga negara punya rakyat yang tidak makan, neraka. Itu satu tuh. Kemudian tadi dan juga bisa melepaskan naluri manusia itu punya gorizah tuh tadayun, ingin mentakmiskan, ingin mensucikan di luar dirinya, diatur untuk ibadah dia, sholat, puasa, haji. Karena memang kita butuh sesuatu yang ditakdiskan, yang disucikan. Makanya bohong banget orang ateis dan sebagainya bisa nyaman hidupnya, kagak. Ketika orang ateis itu ada di tengah lautan, kemudian diombang-ambing oleh badai dan sebagainya, dia akan melek, wahai penguasa alam. Padahal dia tidak mengakui adanya penguasa alam, tapi dia tahu. Makanya tadi ya si tokoh-tokoh komunis Thailand dan sebagainya bikin patung-patung di sembah dan sebagainya, nggak bisa melepaskan. Di dalam Islam itu Allah kalian cara begini, ya haji, puasa, tersalurkan. Ya, kemudian apa lagi? Ada kebutuhan tadi gorizatun naum, ya, seksual. Gak bisa dipungkiri bu. Ibu jangan aneh, kemudian harus bersyukur ketika mulai punya anak remaja, mulai dandan pakai bedak emak. Halo, dia kalau rumahnya udah acak-acakan melulu, ya begitu kan? Udah mulai
pakai lipstik emaknya dan sebagainya. Itu naluri yang nggak bisa dibantah. Dia pengen diperhatikan, dia pengen kelihatan cantik, dia pengen dimanja, itu nggak bisa. Maka kemudian disalurkan itu seperti apa caranya untuk memenuhi itu. Begitu. Jalannya ada, bukan kayak binatang tadi. Bukan dengan siapa saja. Nih ada ta'arufan, nih ada kemudian pernikahan, anak yang halal begitu, dan seterusnya. Terjagalah nasab, terjagalah tadi ya, darah dan sebagainya. Gak acak-acakan, walinya jelas, mahramnya jelas. Tidak begitu. Sekarang udah gak jelas walinya itu siapa, mahramnya mana, dan sebagainya. Ketika melepaskan dari sangat Islam, boleh jatuh tadi ya naluri seksual begitu. Kemudian boleh jambak, kok ada harga diri, ada ingin kepemilikan. Lebih gampang di dalam Islam. Silakan punya jet, silakan punya mobil mau berderet berapapun. Sekarang malah susah punya mobil berbanyak. Kalau punya mobil 1 pajaknya sekian, kalau punya mobil 2 pajaknya sekian, ya kan? Kalau punya mobil 3 pajaknya sekian, makanya banyaknya kemudian tadi cuci uang, cuci apa ya? Dan mobil ya kan? Karena nggak mau kedeteksi. Kalau dikejar, punya ini pajaknya sekian, punya ini pajaknya sekian. Punya mobil tadi gitu, akhirnya apa? Karena fasilitas tidak ada, sarana tidak ada, tidak disediakan. Oh hari ini ganjil, hari ini genap. Bikin ribut. Di dalam Islam pasti dia seperti itu. Orang tadi, orang swasta aja yang tidak diberikan kepercayaan mengelola gitu ya sumber daya alam itu hebat banget, bisa membangun pik seperti ini. Ibu pernah ke sana? Pantai Indah Kapuk. Itu swasta loh. Negara di dalam Islam diberikan keluasan untuk mengelola sumber daya alam dengan seluruh kekayaan. Yang tadi untuk fasilitas itu mudah banget bikin seperti Las Vegas dan sebagainya. Las Vegas dibangun dari Primo. Ibu biasa mau punya jet tadi silahkan asal dengan cara halal. Mau punya mobil berapa silahkan. Gak ada larangan, gak ada. Gitu. Nikmatin makanan yang kalian sukai dan perhiasan silahkan. Ya, dengan berbagai Allah ciptakan laut. Itu semua kita nikmatin. Begitu. Dikasih itu tadi, gak ada haram-haram, gak ada. Kalau agama lain punten. Agama lain kalau pengen berjenam tadi saya lupa. Kalau pengen lebih tinggi derajatnya kepada Tuhannya, gak boleh nikah. Halo, udah kan ya? Gak boleh nikah. Kemudian tadi meninggalkan berpapak dan sebagainya. Dalam Islam gak gitu ya. Nikah kalau penumpang. Halo. Ya, begitu. Silakan. Bukan dilarang. Hanya dilarang apa yang terjadi? Ya, gak bisa itu. Dikasih, gak adil Allah kalau kemudian gak kemudian ada aturan untuk menyalurkan itu. Allah yang menciptakan. Dan itu tadi dari manusia pertama sampai manusia terakhir speknya sama itu gak ada yang beda. Maka kemudian tadi bisa dipastikan aturan Islam, hukum Islam ya dari zaman Nabi Muhammad sampai terakhir hari kiamat pasti akan selalu update, pasti akan selalu sesuai. Gak ada yang katanya orang-orang sekarang udah gak zaman diatur oleh Islam, sekarang udah kayak gini bawalah. Sama kok itu tadi speknya untuk mengatur itu. Gak ada yang beda. Yang beda itu cuma tadi hal-hal teknisnya. Dulu ke Mekah naik onta, kemudian naik kapal laut. Sekarang naik pesawat, cuma itu aja yang beda kok. Dulu makan singkong, sekarang makan pizza, cuma itu doang yang membedakannya. Dulu ketik dulu saya skripsi, sekarang nggak ada ketik, nggak ada. Cuma itu doang kok yang membedakan. Dan itu boleh di dalam Islam. Boleh secara teknologi di dalam Islam. Boleh. Nggak ada teknologi Cina, teknologi kawin. Nggak ada. Nggak ada, silakan. Mau pakai handphone merek Cina, mau pakai handphone merek Korea. Dan nggak ada. Itu mah benda. Jadi nggak ada yang kemudian menjadi ketika Islam diterapkan. Ya, lepas ya ibu-ibu ya. Coba. Mungkin pada puasa dan kemis.
Saya ulas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tak bosan-bosannya, tak pernah henti-hentinya mencurahkan nikmatnya kepada kita, sehingga nikmat Allah kalau kita hitung tidak akan pernah terhitung. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam, yang insya Allah nanti di akhirat itu orang-orang kafir untuk menebus penyesalannya itu, untuk menggantikan kekafirannya mereka itu, mereka membawa emas sepenuh bumi, ditambah segitu lagi tidak akan tergantikan. Makanya nikmat iman Islam ini nikmat yang luar biasa, dan mudah-mudahan bisa kita pertahankan, kita genggam sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Salam selawat semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat beliau dan diperkenankan untuk minum di telaga haud beliau, sehingga kita tidak akan pernah merasakan haus sama sekali. Amin Allahumma amin. Ibu sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah saya ucapkan syukran jazakumullah khair atas kehadiran ibu sekalian. Mudah-mudahan langkah-langkah ibu sekalian ke tempat ini akan membawa keberkahan, sehingga ilmu yang kita dapatkan hari ini juga akan menjadi ilmu yang berkah, yang akan senantiasa membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Ini adalah kajian ini ya, akidah yang pertama, dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustazah Yoyoh Nasroh. Kepada beliau kami persilahkan. Langsungnya di atas.